Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 25, terbayang wajahnya. Setibanya di tempat keamanan, Matteo dan Irwan meminta rekaman CCTV, khususnya di depan unit Matteo, dengan alasan untuk kepentingan keselamatan seseorang. Dengan mudah, Matteo dan Irwan mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Keduanya menyaksikan dua orang bertubuh kekar yang datang berkunjung ke apartemen Matteo, dan yang menerima mereka adalah Bella. Setelah beberapa saat berbincang, mereka memaksa Bella meninggalkan unit tersebut, dan terlihat bahwa Bella sangat ketakutan pada saat itu. Hening, keduanya memilih untuk terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Siapa kedua orang tersebut dan apa motif mereka membawa Bella secara paksa? Padahal Bella tidak memiliki kerabat di kota ini dan hanya mengenal mereka berdua. Jangan-jangan, suara mereka berbarengan, saling menuding satu sama lain. Saya duluan, sergah Matteo. Jangan-jangan itu suruhan juragan. Siapa? Suruhan dari orang yang bernama Juragan Matteo. Itu nama saya, Irwan. Pekik Matteo melotot pada Irwan yang salah menyebutkan nama. Maksud saya, Juragan Kartono. Pasti mereka adalah orang-orang suruhan dari orang tersebut, yang telah membayar gadis itu kepada orang tuanya. Timpal Irwan dengan penuh keyakinan. Nah, itu maksudku. Sebenarnya itu bukan urusan kita sih, itu kan hak mereka yang telah membeli gadis itu, kata Matteo dengan santainya. Irwan menatap tajam ke arah Matteo, yang tampaknya tidak peduli dengan nasib Bella saat ini. Saya tidak rela kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa gadis itu. Seharusnya kamu punya hati. Setelah beberapa hari dia berada di sini, saya ingin mencarinya. Irwan beranjak pergi, dengan hati yang kesal terhadap Matteo yang tampaknya tidak ambil pusing dengan nasib Bella saat ini. Matteo terpaku, mencerna maksud dari Irwan yang dengan nada kesal meninggalkannya. Matteo segera berdiri dan menyusul Irwan. "Wan, tunggu. Kita mau mencari kemana?" tanya Matteo setelah berhasil mengejar Irwan. "Entah, kita bisa meminta bantuan dari orang-orang kita. Apa susahnya?" balas Irwan sambil memasuki mobil dan duduk di belakang kemudi. "Oke, kita akan meminta bantuan dari bodyguard kita," ucap Matteo sambil duduk di samping Irwan yang mengemudikan mobil. "Bos, Anda harus ingat, Anda telah berjanji untuk menikahi wanita yang ada di bagasi itu. Anda harus bertanggung jawab." Irwan mengingatkan Matteo karena merasa kesal dengan sikap santai Matteo yang seolah-olah tidak memperdulikan nasib Bella. "Janji apa? Itu bukan janji, hanya lelucon biasa. Kamu lupa bahwa aku sudah memiliki Suni, kan?" elak Matteo dengan wajah datar. "Baiklah, saya yang akan mengangkatnya menjadi istri," tegas Irwan, memutar kemudi mobil dan melajukan kendaraannya dengan cepat. Matteo terdiam mendengar bahwa Irwan bersedia menikahi Bella jika mereka bertemu nanti. Ada rasa tidak rela yang terasa dalam hatinya. Keduanya tetap diam. Hanya suara mesin mobil yang terdengar saat mereka menuju tempat tujuan, tempat berkumpulnya beberapa preman yang biasa mereka gunakan sebagai bodyguard. Setiba di lokasi yang dituju, mereka segera menemui beberapa preman dan bodyguard tersebut untuk meminta bantuan dalam mencari orang-orang yang terlihat dalam rekaman CCTV. Para preman dengan senang hati bersedia membantu dan segera pergi untuk mencari informasi. Setelah itu, Matteo dan Irwan kembali ke kantor dan akhirnya mencari makan siang yang sudah terlambat. Mereka memilih makan di kantin kantor. "Kita butuh makan juga, kan?" kata Matteo, sambil langsung menyantap hidangan yang tersedia di meja. Namun, pikiran Matteo terus terganggu oleh Bella. Ia tiba-tiba kehilangan selera makannya. "Kenapa aku malah terus memikirkan gadis itu? Sial, ini mengganggu selera makanku saja," gumam Matteo dalam hati. Ia menghentikan makanannya, memandang kosong. Sementara itu, Irwan juga terus memikirkan Bella, tetapi tidak menghentikan makanannya. Matteo hanya terdiam, mengaduk-aduk makanannya tanpa makan. Irwan heran melihat reaksi aneh Matteo. "Kenapa?
Bos, tanya Irwan heran. Matteo menoleh, menyimpan sendok dan garpu di piring. Nggak berselera, ujarnya sambil meneguk minumannya. Irwan mencibir sedikit. Hahaha, kenapa bisa nggak berselera begitu? Ingat pacar, Sunny. Berisik. Kalau tidak mau saya semprot nih, ancam Matteo. Melotot ke arah Irwan yang terus meledeknya. Kemudian, Matteo pergi dan masuk ke kantor dengan wajah gundah dan hati yang gelisah. Tiba-tiba, wajah Bella muncul di pikirannya, mengganggu konsentrasi Matteo saat ia memandangi layar laptopnya. Pikirannya tidak bisa fokus pada pekerjaan. Sial. Saya tidak bisa fokus bekerja. Wajah gadis kampung itu terus muncul di pikiran saya. Mengganggu pikiran saya. Umpat Matteo sambil memukul meja. Lalu mengibaskan tangannya dengan kasar yang membuatnya merasa panas dan sakit. Kemana gadis itu dibawa? Gadis kampung atau gadis bagasi? Dan apa yang akan terjadi pada gadis itu? Gumam Matteo sambil menyandarkan pundaknya ke bahu kursi. Merenung dengan perasaan cemas. Matteo tidak bisa menghentikan lamunannya. Terus memikirkan Bella yang kini berada di mana dan dalam kondisi apa. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk fokus pada pekerjaannya. Bos, sebentar lagi ada pertemuan. Suara Irwan membuyarkan lamunan Matteo yang tenggelam dalam pikiran-pikirannya. Hah, apa? Tanya Matteo yang tidak konsentrasi sehingga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Irwan. Sebentar lagi ada pertemuan. Irwan mengulanginya dengan heran melihat bosnya yang tampak tidak fokus. Iya, sahut Matteo singkat. Ia segera bangkit dari kursinya, menggeser kursi, dan merapikan pakaian yang terlihat kusut. Irwan mengikuti Matteo ke ruang pertemuan sambil terus memikirkan nasib Bella. Orang kepercayaannya belum memberi kabar tentang keberadaan Bella, dan itu membuatnya semakin cemas. Sesampainya di ruang pertemuan, Irwan segera membuka pembicaraan tentang bisnis yang mereka kelola. Matteo, meskipun pikirannya tidak fokus, tetap memimpin pertemuan dengan tegas dan berwibawa. Sebagai seorang pengusaha muda, ia harus tetap menjalankan tugasnya dengan baik meski hatinya resah. Saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi lain waktu. Dan terima kasih, ujar Matteo saat menutup pertemuan. Setelah itu, Matteo dan Irwan berjalan bersama menuju ruangan Matteo. Irwan membawa beberapa berkas berwarna biru di tangan. Sudah ada kabar apa belum? Tanya Matteo kepada Irwan yang berjalan sambil terdiam. Belum, bos. Masih dalam proses pencarian. Jawab Irwan dengan nada dingin. Matteo menghela napas panjang dan berat. Hatinya semakin gelisah. Tetapi ia tidak menunjukkan perasaannya kepada Irwan. Menurut Irwan, Matteo tampak cuek dan tidak peduli dengan nasib Bella. Saat waktunya pulang tiba, Irwan dan Matteo meninggalkan kantor. Mereka masuk ke mobil mewah dan kali ini Matteo yang mengemudi. Matteo tidak membuang waktu. Ia segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba, Irwan menerima telepon dari seseorang. Jantung Matteo berdegup kencang. Ia memperlambat mobilnya dan memandang ke arah Irwan yang hanya mengangguk-anggukkan kepala, membuat Matteo semakin penasaran. Namun, ia tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu sehingga memilih untuk tetap diam.